Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan demikian Allah berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sudah berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ke makam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan hajat mereka semuanya dipenuhi dan dilancarkan perjalanannya, mulai dari berangkat hingga pulang ke keluarganya masing-masing. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji itu diberi haji yang mabrur dan sa'yan yang masykur serta tijaratan lan tabur. Allahumma amin. Adapun saudara kita yang berangkat saat sekarang ini, maka mereka terhitung hajinya haji tamattu. Haji tamattu yaitu mendahulukan ibadah umroh setelah bulan Ramadan atau mulai menginjak bulan Syawal, kemudian dilanjutkan melaksanakan ibadah haji pada tahun yang sama. Tatkala mereka melaksanakan umroh, mereka tidak pulang ke rumahnya. Misalnya berangkat pada bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, kemudian mereka tahallul. Setelah umroh melaksanakan tahallul, yaitu mencukur rambut, kemudian berpakaian sebagai layaknya orang-orang biasa atau tidak lagi melaksanakan berpakaian umroh atau ihram. Kemudian dia menunggu di tanah suci Mekah. Lantas pada tahun yang sama atau tahun ini, yaitu nanti pada bulan haji, mereka melaksanakan ibadah haji, memutus dari dua rangkaian ibadah umroh dan ibadah haji pada tahun yang sama, tapi terputus dengan adanya tahallul, yaitu arti tahallul menghalalkan apa yang diharamkan, antara lain yaitu berpakaian atau memakai minyak wangi. Maka cara bertahallul atau menghalalkannya itu dengan cara cukur rambut. Maka kedua ibadah ini namanya hajinya haji tamattu, yaitu memisahkan antara ibadah umroh dan haji pada tahun yang sama dan tidak pulang ke rumahnya. Karena kita berharap dan kita bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan haji tamattu, mereka cobaannya besar sekali, mereka gangguannya, ini ujiannya sungguh sangat berat, karena harus menjalankan suatu perintah yang terputus waktunya. Ini tidak mudah kalau sudah dijalankan. Mudah-mudahan mereka kuat, mereka diberi kesehatan, mereka diberi ketegaran, dan mereka diberi kemakbulan dalam ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, di antara saudara-saudara kita saat ini yang berangkat ke tanah suci Makkah, yaitu
sebagiannya pergi ke Madinah Munawwarah karena waktu untuk melaksanakan haji atau wukuf di Arafah ini masih terlalu lama, sehingga pemerintahan setempat dan juga pemerintahan Indonesia menerapkan aturan, maka orang yang berangkatnya pada kloter-kloter awal mereka langsung pergi ke kota Madinah. Untuk apa? Yaitu untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini juga sunnah termasuk dan diperintahkan. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa orang yang berziarah ke makam kuburanku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita juga bermohon pada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, hadetolan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seiman yang saat ini pergi ke kota Madinah dan ziarah ke makam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diberi ziarah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mendapatkan pahala yang berlipat serta mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mudah-mudahan yang kita belum sempat untuk pergi ke kota suci Makkah dan Madinah, di waktu-waktu berikutnya kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima, adalah suatu kewajiban, yaitu antahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Hendaklah engkau pergi haji, tapi bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya. Mampu artinya banyak sekali. Ada kalanya orang yang uangnya banyak dan lebih daripada segalanya, lebih daripada semestinya, tapi tidak mampu dalam kesehatannya karena dia sakit di waktu pelaksanaan ibadah haji. Walaupun dia belum melaksanakan ibadah haji di saat itu karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, maka ini termasuk yang dikatakan belum mampu. Ada kalanya dia mampu, anistata'a ilaihi sabila, bagi orang istita'ah, mampu itu syarat. Ada kalanya orang mampu dalam hartanya, kesehatannya, tapi kesempatannya dia tidak memungkinkan. Ada seorang yang kaya, dia baik, kemudian tersandung masalah hukum, ya mungkin karena berselisih dengan temannya sampai dia dipenjara misalnya di saat waktunya berangkat haji. Dia memiliki harta, sehatnya sehat, tapi dalam keadaan ditahan, maka dia tidak bisa berangkat. Ini juga dikatakan orang yang tidak istita'ah, tidak mampu. Nah, karena itu kalau kita ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai hamba yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, itu adalah patut disyukuri. Ada lagi masyaallah muslimin zaman sekarang, orangnya sehat, uangnya ada, dia bebas, dia bukan orang yang ditahan, tapi dikatakan belum mampu karena tidak bisa berangkat. Hari ini dia ingin berangkat dan mendaftarkan haji, tapi ternyata kuotanya sudah terpenuhi, kuotanya sudah penuh, maka dia harus ditunda 10 tahun mendatang keberangkatannya. Maka kewajiban tahun ini menjadi gagal atau menjadi batal, maka orang ini dikatakan tidak mampu karena tidak ada kendaraan atau izin dari pemerintahan yang menyebabkan dia bisa berangkat ibadah haji. Karena itu kita bersyukur kalau diri kita, saudara kita, keluarga kita tahun ini atau tahun depan bisa melaksanakan haji, berangkat. Ini termasuk suatu hal yang patut disyukuri. Karena banyak orang yang mampu, dalam artinya hartanya mampu, kesehatannya mampu, kesempatannya ada, dia orang yang bebas, tapi ternyata pemberangkatannya harus ditunda. Bahkan di antara mereka ada yang sampai belum sempat berangkat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dikatakan belum mampu. Karena itu masyaallah muslimin, kita berdoa mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kitalah yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan mampu
untuk berangkat ke kota suci Makkah. Insya Allah kalau kita sering mendoakan saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji, kemudian kita ingin melaksanakannya, insya Allah di suatu saat kita ditakdirkan mampu untuk sampai ke kota suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan juga berguna bagi saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji, dan juga mudah-mudahan kita yang ingin berangkat haji kelak pada suatu saat dipanggil benar-benar sampai di depan Ka'bahnya Allah SWT, dan juga bisa untuk wukuf di Arafah, karena dikatakan al-hajju Arafah, yang dinamakan haji itu bila mana telah wukuf di Arafah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.